dari Nabi Adam alaihissalam. Itu min huya nafsul insanul awal Adam alaihissalam. Kemudian dipecahkan, Allah ciptakan dari jiwa yang satu itu dengan pasangannya. Inilah istri kita. Jadi dari tulang rusuk yang bengkok, itulah ciri khas wanita. Sebagai wanita pendamping, tapi tulang rusuk ini perlu dikemas sepandai kita. Karena kalau dikerasin patah, dibiarkan dia yang ngatur kita. Seperti itulah gambarannya wanita. Kalau dikerasin dia ngambek, patah hati. Tapi kalau dibiarkan dia yang mengatur kita. Akhirnya menjadi DKI, dibawa ke tiap istri. Itu ya. Nah, passwordnya itu ada sama istri itu, Pak. Kalau istri sudah ngomong pokoknya, nah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Pak ya. Kalau istri sudah ngomel-ngomel, jawabannya obat tidur, Pak. Itu Pak, diam. Itu Pak ya. Selesai. Atau bawa ke toko emas jalan-jalan. Nah, itu Pak ya. Allahu Akbar. Karena itulah wanita yang harus kita pahami, bukan anak buah. Iya, pendamping, susah senang. Itu Pak ya. Itu harus dipahami karakternya, Pak. Jadi wanita harus belajar, laki-laki harus belajar. Nah, kita datang di sini memperbaiki diri, belajar, gitu Bapak Ibu ya. Sering-seringlah mungkin dengar ceramahnya atau apa yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan, itu bagus saya lihat. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk mengenal sosok-sosok laki-laki dan sosok perempuan. Itu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu lebih bijak. Karena kalau tidak mengenal, di sinilah timbul keretakan rumah tangga, merasa dirinya paling benar semuanya. Itu ya, nggak ada yang mau ngalah. Itu ya. Ini kita sudah begini, tapi laki-laki merasa dirinya paling benar, perempuan juga merasa dirinya paling benar, sudah nggak cocok, akhirnya berantakan. Itu ya, masya Allah. Inilah yang harus kita sama-sama belajar. Maka ketika Allah menciptakan di sini, sebagaimana dalam Al-Quran, bahwa nafsu skala besar yaitu antara jasad dengan ruh. Jadi Allah ciptakan jasad dan ruh. Jadi tubuh kita ada, kemudian ruhnya ada. Itulah manusia. Itu ya. Karena kita sebagai manusia dari tanah. Kemudian tanah dari Nabi Adam, kita sebagai manusia hari ini adalah apa yang kita makan dari sumber tanah. Nah, akhirnya menjadi mani, sperma, itu ya. Ketemu laki dan perempuan. Jadi satu makhluk itu baik, sumbernya dari tanah semua itu. Tahu ya? Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, ada ruh sperma atau mani, ada ruh manusia. Itu Bapak ya, yang 4 bulan itu jadi ruhnya. Itu ya. Disitulah ditetapkan rezekinya, itu Bapak, ajalnya, kemudian jodohnya, dia baik atau buruk, penghuni surga atau penghuni neraka. Itu ya. Tapi yang menjadi patokan adalah akhir, ada istilah su'ul khatimah, husnul khatimah. Itu ya, itu poin penting karena tidak menentukan di awal. Kalau di awal itu pendaftaran, di akhir penyesalan. Itu ya. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hijr ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jika aku ciptakan dan tiupkan ruhku, kata Allah ya. Jadi ruh itu rahasia Allah. Faqa'u lahu sajidin, semua ruh itu sujud di depan Allah. Jadi semua manusia yang pernah ada semuanya sujud. Waalaikumsalam. Silakan Pak Difadhol. Itu ya, semuanya sujud. Namun keadaan ketika sudah keluar lain sudah. Tergantung itu. Maka pernah kita biasa dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, nggak ada yang buruk di dalamnya. Fa bawahu yuhawidanihi. Ayahnya yang bisa membawa dia beragama Yahudi, atau Nasrani, atau agama Nasrani, atau Majusani, atau agama Majusi. Itu ya. Jadi ternyata di babak dunia inilah di mana dia berada. Itu ya. Tapi ketika dia mungkin pertama agama Yahudi kah, atau Nasrani kah, atau agama macam-macam gitu ya. Tapi ketemu lingkungannya benar. Itu dia. Dia menjadi mu'alaf. Tapi sekarang jadi media sosial heboh juga. Mu'alaf itu jadi permainan. Itu ya. Pura-pura jadi mu'alaf supaya dapat bantuan duit gitu ya. Sudah itu pindah lagi ke tempat lain. Nah, itu kan jadi permainan. Nauzubillah. Semoga itu tidak terjadi. Itu ya di antara kita. Nah, wallahu alam itu viral juga di media sosial. Kemudian
kita lihat dalam Al-Quran ini sebagai penjelasan bahwa wa nafsi wa ma sawwaha. Ketika Allah menciptakan nafsu itu, yaitu dengan pernak-pernik di dalamnya. Itu Bu ya. Nanti kita akan jelaskan varian-variannya itu ya. Allahu Akbar. Yang terdiri daripada ruh dan jasad. Itu nafsu skala besar. Itu Pak Ibu ya. Kemudian nafsu skala kecil, yaitu di dalam tabiat manusia, di antaranya ada sifat-sifat, nah itu ya, yang ada di dalam manusia itu. Kita melihat ada baik ada buruk ya. Di sini menunjukkan manusia itu di dalamnya ada namanya rasa benci, ada keinginan atau sifat-sifat yang terburuk atau terpuji. Itu Abu ya. Dari sinilah salah satu Imam Al-Ghazali yang menjelaskan, ulama besar menyampaikan bahwa manusia itu dijelaskan ternyata yang paling berat dalam pensuciannya itu ada dalam diri kita sendiri. Itu Abu ya. Yaitu manusia kalau mau sampai kepada Allah, dia harus dibaikin hatinya dulu. Karena hati ini di dalamnya itu banyak bergejolak. Itu Abu ya. Bisa menjadi baik, bisa jadi buruk. Bisa ada dendam, ada dengki, iri hati, ridho, ikhlas, semuanya di dalam itu. Itu Abu ya. Casingnya bisa dibuat-buat Pak. Karena apalagi sebelum pemilihan umum itu semuanya bisa dipoles Pak. Mau jadi kiai apapun jadi Pak. Mau dipoles apapun bisa. Itu Abu ya. Itu bukan casing yang dilihat. Karena Allah yang melihat adalah dalamnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat penampilan kalian, harta kalian, tapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kalian. Itu ya. Itu inti Bapak Ibu ya. Nah, disinilah manusia perlu ada perjuangan. Rasa malas itu termasuk berat. Rasa malas pergi ngaji, apalagi gerimis-gerimis Pak. Itu ya. Itu perlu berjuang kita dalam diri kita sendiri. Kalau tidak, wah kita diperbudak Bapak Ibu ya. Rasa malas. Kalau kita biarkan tidur terus, nggak nyaman juga Pak. Makan terus, selonjoran, nonton, waduh capek juga Pak. Terus ya, perlu ada variasi ternyata. Ngaji, ada istirahat, berjuang kemana, ada istirahatnya, ada dakwah, ada infak, ada itu baru rasanya nikmat itu Bapak Ibu. Jadi ada waktunya istirahat, ada waktunya jalan. Itu ya. Karena manusia tidak mungkin satu titik, ada banyak titik. Ada waktunya kita ke Baitullah, itu Pak ya. Ada waktunya kita kemana, itu Bapak Ibu ya. Semuanya ada titik-titiknya Bapak Ibu. Supaya manusia itu merasakan rasa nyaman, lega, itu ya, fresh. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di sini dalam surat Al-Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Ketika Allah menggunakan kata kami, itu berarti ada yang dilibatkan makhluknya. Itu dalam penjelasan dalam tafsir Bapak Ibu ya. Yang bisa Allah libatkan diantaranya adalah makhluknya, apakah manusia itu ya atau para malaikat. Itu Bapak Ibu ya. Dan di sini adalah bisa jadi kaitannya dengan manusia. Kami menciptakan manusia, wa na'lamu, kami juga ketahui, ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang ada tersirat was-was dalam dirinya. Dan Allah berfirman berikutnya, wa nahnu aqrabu, kami ini lebih dekat ilaihi min hablil warid, dari urat leher kita, dari urat nadi kita. Itu dia. Allah itu lebih dekat. Jadi apa yang terlintas dalam hati kita semuanya ada. Maka ada yang versi-versi zikir itu nanti akan kita jelaskan bahwa kapan waktunya khafi, kapan waktunya jahar. Itu ya. Tidak boleh saling melabrak, saling menyalahkan, karena semuanya punya makom. Itu ya. Kalau makomnya zikir khafi itu makom orang yang sudah terlatih, orang yang sudah biasa berzikir, maka dengan keikhlasannya dia nyambung online, kesadarannya tidak tinggi. Itu ya. Tapi kalau kita ini orang awam yang banyak dosa, zikir khafi, ngantuk tidur. Kemudian nggak tahu berapa zikirnya, bingung. Kenapa? Biasa nggak zikir malah melanglang buana kemana-mana perasaannya Pak. Sudah sampai di mana? Bahkan sholat dua, sholat tahajud, ini sudah berapa rakaat ini? Betul ya? Inilah diri kita, manusia biasa Pak. Tapi kalau orang yang sudah luar biasa spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia sudah menghafal.
kelihatannya tidur tapi tidak tidur itu dia. Sebagaimana Imam Syafi'i itu kan pernah Bapak Ibu sering dengar ya, bahwa Imam Syafi'i keistimewaannya bahwa suatu ketika bertamu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, itu muridnya. Jadi Imam Syafi'i, beliau makan banyak, kemudian tidur tidak sholat malam, kemudian sholat subuh tidak berwudu, itu ya. Anaknya protes, kok itu yang jadi contoh figur, enggak masuk, itu ya. Ternyata nak, jangan kita langsung berspekulasi, langsung memfitnah atau membuat sesuatu anggapan ya. Harus saya dulu harus tabayun dulu, tanya dulu beliau, wahai Imam, kenapa makan banyak? Biasanya kan kita itu makan yang secukupnya, tidak banyak-banyak gitu. Maka Imam Syafi'i menjawab, saya makan banyak karena saya tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah sumber hartanya halal. Saya ingin makan banyak yang halal. Itu Bapak. Kan masuk akal kan? Pikir. Kenapa saya tidur tidak bangun sholat malam? Karena saya menyelesaikan satu perkara. Bahkan beliau bisa membuat satu masalah, kemudian nanti menyusun satu kitab. Nanti untuk persoalan umat akan diselesaikan dengan kelihatannya tidur, padahal nggak tidur. Itu jauh lebih penting tidurnya seorang alim daripada ibadahnya seorang hamba. Kalau tahajud pribadi, tapi kalau masalah umat yang dipecahkan, dicerahkan, itu manfaatnya lebih banyak. Itu ya. Kemudian beliau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari sejak Isya sampai subuh dia tidak pernah batal wudunya. Ayo, ada yang sanggup Bapak Ibu? Kalau kita baru baring kentut-kentut lah itu Pak. Itu ya. Beristimewa banget itu Bapak Ibu. Kita mana sanggup tahan itu dari Isya sampai subuh, nggak kentut-kentut Pak. Itu ya. Beliau tahan Pak. Berarti istimewa Pak. Itu ya. Baru ngaku, oh iya Masya Allah luar biasa kalau begitu. Itu ya. Jangan kita tuduh orang kalau kita tidak tabayun dulu Pak. Jelas kenapa seperti beliau. Itu dia. Supaya bijak kita dalam hal sesuatu. Seperti Gus Dur almarhum pernah membuat satu kehebohan itu Pak ya. Anekdot Gus Dur bagus juga itu. Saya sebenarnya kurang suka juga beliau kadang-kadang, tapi bagus juga ilmunya ya. Pernah ngerjain kawan-kawan jadi Mesir gitu ya. Gus-gus itu. Akhirnya suatu ketika Gus Dur itu mau menghidangkan ya seperti kopi atau teh Pak ya, buat air panas gitu ya. Akhirnya kawan-kawannya kan di Mesir kan namanya kontrak-kontrakan gitu ya, kota-kota Pak ya rumahnya, flat gitu ya, syakka kalau bahasa Arabnya. Kemudian ada kawannya nengok Gus Dur ngelap gelas atau tempat air panas itu pakai celana dalam. Ditengoknya itu kawannya, pas ini serba salah ini, minum atau tidak ini? Diminum, jorok, nggak diminum, tersinggung nanti Gus Durnya kan. Akhirnya, kenapa kok gitu? Wah kamu tuh Gus ngerjain kita ini, kok ngelapnya itu pakai celana dalam kamu itu. Tadi saya nampak, iya betul, saya pakai celana dalam tadi itu. Tapi baru saya beli, belum saya pakai. Kena dong. Itu ya. Saya pakai ngelap celana dalam itu gelas, tapi itu celana dalam belum pernah saya pakai, masih baru. Artinya itu pociramu sudah kotor gitu, menjelekkan orang gitu. Betul Bu ya? Jangan langsung nuduh ke orang, nggak boleh Pak. Ini saya mengambil suatu hikmah seperti ini. Saya tidak boleh langsung menuduh orang. Betul Bu ya? Berburuk sangka langsung, nggak boleh Pak. Karena itu nanti malah kita yang salah. Betul Bu ya? Inilah gambaran manusia. Tidak boleh sembarangan nuduh Bapak Ibu. Bicara dulu. Cek dulu Pak. Itu Bu ya. Jangan kita merasa sok kita paling benar lah. Tidak boleh. Kita cek dulu. Supaya kita sebagai manusia yang bijak. Sebenarnya itu cara yang salah. Kenapa nggak pakai lap yang nggak ada konotasinya Pak ya? Tapi ingin menguji kita Pak. Itu Bu ya. Kan Gus Dur kan banyak akalnya Pak. Itu ya, almarhum. Semoga itu diampuni dosa-dosa beliau. Itu ya. Insyaallah. Walaupun banyak kontroversinya, tapi kalau ada sesuatu yang baik, ya kita ambil sesuatu itu yang baik, Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi melihat di sini sebagai manusia,
bahwa ternyata manusia itu pernah-pernahnya banyak ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai juga diabadikan dalam Al-Qur'an surat Yusuf 53, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku sebagai manusia, kata Nabi Yusuf, aku tidak terbebas namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu konotasinya buruk, emosi, dendam dan sebagainya itu ya, keinginan untuk yang lain yang bertentangan dengan Allah. Tapi dengan itu illa ma rahima rabbi, kecuali Allah yang merahmati aku. Artinya ada kekuatan Allah di sini. Artinya sebagai bapak ibu manusia, jangan berlepas diri dari Allah. Sebagaimana apapun kita tertekannya, seperti saudara kita di Gaza, betul ya, yang katanya Israel itu sama Amerika orang penguasa dunia, betul ya, tapi diobrak-abrik oleh kelompok kecil seperti Hamas, betul apa, Al-Qudus. Malah sekarang kita lihat, saya melihat update terus melihat berita itu, Israel itu sudah keluar banyak dari Gaza, gitu Pak ya. Berapa artileri itu Pak ya, ribuan sudah, bahkan ribuan juga yang sudah cacat, tank-tanknya sudah ribuan juga hancur, itu Pak ya. Jadi ternyata dia anggap remeh yang kecil itu Pak, ternyata dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan orang yang beriman, itu Pak ya. Masya Allah, itu kan sesuatu yang luar biasa ini Pak. Allah yang memberikan suatu pertolongan. Artinya manusia ini kita tidak boleh lepas dari Allah, seapapun kita, betul ya. Kita punya Allah, berarti Allah lebih kuat daripada siapapun, itu ya. Walaupun kita sudah selesailah menurut otak kita Pak ya, menurut akal gitu ya, Allah sudah nggak ada. Ibaratnya Indonesia ini sudah habis lah gonya Pak ya. Tapi jangan berputus asa. Ada Allah. Ada Allah yang akan memberikan caranya. Tinggal jalankan kebaikan, jalankan ketaatan bersama orang soleh. Nanti Allah akan berikan jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan jalan keluar, solusi Pak. Sehebat apapun mereka mau menutupi kejelekan, keburukannya, nampak kalau Pak. Hari ini sudah nampak semua Pak. Dipertontonkan, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melihat media sosial Pak, dipertontonkan semuanya. Mana yang dusta, mana yang tidak dusta Pak. Betul Pak ya? Allah tampakkan semuanya. Tinggal kita ini dekat sama Allah Ta'ala. Itu ya, dengan melalui Al-Quran, melalui orang soleh dan sebagainya. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat atau tunjuk kepada Rawah bin Nu'as bin Sam'an, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal itsm ma haka fi nafsika wa karahta ayatli'a alaihi nas. Jadi untuk mengukur baik atau buruknya di sini, kalau kebaikan itu adalah apa yang baik bagi kita sebagai makhluk Allah. Kita merasa itu bahwa baik, tenang, nyaman, berarti itu kebaikan. Tapi kalau keburukan, apa yang kalian tidak senang ditampakkan di ini, tidak bisa ngapa-ngapain Pak. Sekarang kan kita lihat mana yang KW-KW, mana yang asli Pak. Bisa nampak kita semuanya Pak. Kalau baik, kita tidak malu Pak, akan nampak dia. Tapi kalau buruk, sepandai apapun orang menutupinya, kalau ditampakkan pasti tidak bisa ngapa-ngapain. Orang itu pintar jadi Mbak. Banyak orang kelihatan pintar, tapi karena dia otak-otak culas Pak, gini-gini, dia tidak bisa berputih Pak. Itu, maka jangan coba-coba melawan Allah, jangan coba-coba membuat sesuatu kegaduhan, itu ya. Karena akan tampak juga ke kita. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu ya. Jadi kalau kebaikan akan kita rasakan, oh ini baik, nampak Pak. Kalau buruk, dosa itu kita nggak suka. Jadi kalau ada keburukan ditampakkan, kita malu, berarti itu keburukan. Tidak mau kita, berarti itu bisa jadi buruk Pak ya. Sebagaimana ukuran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim ya. Masya Allah. Akhirnya ada penjelasan lagi di sini. An-Rabisah bin Ma'bad qala, berkata beliau, ataitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, aku datangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, dan beliau
Di sini berkata, jitu tas'alu anil bir. Kata Nabi, engkau datang untuk menanyakan tentang kebaikan. Kultu, ini yang datang kepada Nabi, ini wah bisa ini ma'bad. Iya. Istafat qalbaka albir. Cukup hatimu lah yang menjadi tolak ukur. Itu ya. Jika itu tenang hatimu, ngerasa itu adalah sesuatu yang nyaman, adem, itu bisa kebaikan itu. Kebaikan itu. Ya, menenangkan dirimu itu kebaikan. Jadi ukuran ternyata kalau kita mau melihat baik atau tidak, pakai hati. Itu ya. Tolak, pakai ukur hati. Kita merasa bahwa ini bagus, ini tenang, kita merasa ini cocok, kita melihat ini. Hati nggak pernah bohong, Pak. Kalau kita berhadapan orang, siapapun dia, kita datang, ini orangnya kayak gimana gitu. Sudah nampak Pak, walaupun sepandai-pandainya kelihatan berlagak baik gitu Pak ya. Nggak bisa Pak, hati itu nggak nolak itu. Gitu Pak ya. Kalau dia baik, nerima Pak. Gitu Pak ya. Maka dalam hatimu itu tolak ukur, cukuplah hatimu menjadi pengukur. Cipta, artinya patwah itu dari hatimu dulu, pakai. Itu Pak ya. Ini masalah tazkiyah Pak ya. Jika itu menenangkan, maka itu adalah kebaikan, karena itu lari kepada hati. Contoh apa yang menenangkan Pak? Bapak kalau sudah habis bersedekah dengan harta yang halal, kita bantu orang dan orang itu butuh, rasanya tenang atau gelisah Pak? Tenang kan? Ada rasa kenyamanan kan? Ada rasa kepuasan. Ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi solusi baginya. Aku bisa memberikan satu jalan sedikit apa yang aku mampu, gitu ya. Contoh Pak ya. Contoh kebaikan, Bapak pergi sholat Jumat dengar khutbah, akhirnya pada ngorok-ngorok Pak. Kalau dengar khutbah itu biasanya itu kalau dengar khatib khutbah itu Pak. Bagaimana itu Pak? Pada pasang kuda-kuda enggak Pak? Oh pasang tuh. Apalagi kalau khatibnya datar khutbahnya Pak. Yang tidak bisa tidur itu pada waktu itu bisa tidur itu, saking tenangnya itu. Itu Bapak ya. Ya ukurlah diri kita Pak ya. Ini bapak-bapak ya, ibu-ibu bukan ya. Itu Pak ya. Biasanya itu nggak bisa ngantuk. Itu waktu ngantor itu ya Allah nengok HP terus itu Pak. Pas dengar khutbah, ya Allah susah nian itu ditahan gitu ya. Ngantuknya tak terlawan. Kapan bangunnya Pak? Waktu iqomat. Ya Allah. Sudah ya. Itulah diri kita Pak. Pas balik ke rumah mau tidur nggak mau itu Pak. Itulah Pak ya. Saya bercanda Pak, tapi ada bisa kebenarannya ya. Nah itu berarti Bapak mendatangi kebaikan itu. Mendengar khutbah itu baik Pak, tenang. Itu Pak. Saking tenangnya ngantuk Pak, tidur. Yang sebelumnya bisa tidur jadi tidur di situ Pak. Sebenarnya kurang baik Pak, tapi disitulah kebahagiaan sebenarnya. Nah itu bahagia Pak. Allahu Akbar. Itu ya. Itu baca Quran. Itu kan kebaikan Pak, baca Quran itu. Tapi ya Allah, itu lembaran pertama kedua itu tantangan itu Pak. Wah ya Allah, kalau nengok HP kok semangat nian. Itu dah ya. Tapi kalau nengok Al-Quran, ya Allah, ini keberanian ini. Tapi kalau lama kelamaan dibuka terus, dibaca terus, itu mau terus baca Quran Pak. Betul apa ya? Akhirnya waktulah yang membatasi kita. Sudah azan. Apalagi kalau Ramadan tiba. Betul apa ya? Itulah kita. Masya Allah. Bukan kebaikan. Itu apa ya? Tapi kalau HP Pak ditengok terus capek mata. Ya Allah, rasanya galau juga Pak. Maka sebenarnya kalau Bapak Ibu, saya pernah ditanya, ada ibu-ibu pernah bertanya, Pak Ustadz, saya kok semakin nonton di YouTube ceramah-ceramah kok saya semakin pusing Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz begini satu, yang kata Pak Ki satu begini. Mana yang aku tengok Bu? Nanti Pak Ustadz, nanti saya sholat salah galau. Menurut Pak Ustadz ini semuanya bid'ah, semuanya salah semuanya. Waduh, selama ini yang aku beribadah nggak ada yang benar Pak Ustadz. Cuma itu Pak Ustadz, nggak usah ditonton Bu. Itu nggak usah ditonton, nggak usah tengok itu. Kalau bikin pusing nggak usah ditonton, karena itu bikin galau itu. Betul ya, Ustadz kalau seperti itu nggak usah ditonton itu, bikin pusing gitu ya.
Ya, seakan-akan dialah penghuni surga segala-galanya. Yang salah yang lainnya beda galau, Pak. Kamu pusing kalau di monitor terukang itu. Kalau di YouTube itu semuanya ada berkaitan semua itu. Ya Allah, ditonton muncul lagi yang lain. Tonton muncul lagi yang lain. Tidak dia. Akhirnya nggak ada kenyamanan, Pak. Tidur pun tidak keru-karuan dibuatnya, Pak. Itu ya. Kalau ada yang seperti itu, Bu, tidak usah ditonton. Maka salah satu untuk titik bahagia, kalau sudah waktunya tidur, tanggalkan HP-nya, Pak. Tidak usah dibuka terus. Itu membuat kita tidurnya nggak keru-karuan. Itu, Pak, ya. Mau dikepo terus, Pak. Tidak usah dikepoin, sudahlah. Cukup. Itu, Pak, ya. Astagfirullah, bikin mata itu juga kabur dibuatnya, Pak. Sudah, Bu, ya. Sudahlah. Nanti sudah. Diperhatikan, Pak, Bu, ya. Karena ini bikin kacau juga hidup. Itu, Bu, ya. Jadi tim putuskan, tidak usah dipaksa-paksain, Pak, Bu. Sudah selesai, sudah. Cukup. Itu, Pak, Bu, ya. Hati kita yang harus memberikan suatu keputusan. Itu, Bu, ya. Masya Allah. Luar biasa ini, Bapak Bu. Kita kan ngaji bagaimana cara memperbaiki diri kita. Kemudian apa yang membuat nafsumu itu di dadamu itu yang menjadi jadi ragu, tidak nyaman, kayak gelisah. Nah, itulah sebenarnya itu tolak ukur itu. Kalau berarti itu tidak baik, itu buruk itu. Maka wa in afatakan nasu abtu. Jadi bisa saja manusia itu mencampaikan ini, tapi justru kita menjadi galau juga yang kayak tadi itu. Kita dengerin ini tuh, akhirnya kita menjadi galau. Biarin aja, Bu, simpusnya itu mau kemana-mana itu. Itu, Bu, ya. Itu, Bu, ya. Nah, selanjutnya, wasu'al matru fi hadzal maudu, penjelasan dalam ini yang kita sampaikan pokok pembahasan ini tentang tazkiyatun nafas, bahwa penjelasan untuk memperbaiki diri secara keseluruhan sebagai manusia ada bentuk secara umum, ada secara khusus, yaitu dalam kaitan manusia. Nah, ini membutuhkan semuanya adalah perbaikan. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, tentang bagian-bagian manusia. Nah, itu dia, kita masuk di sedikit dulu sini, baru kita buka tanya jawab, Bapak Ibu, ya. Faslul awal, ajza'un nafsi wa mutawaha. Ada bagian-bagian nafsu atau jiwa dengan kandungan di dalamnya. Kita ketahui bahwa nafsu itu dalam diri manusia ada inti di dalam manusia, yaitu nafsul kubra yang tersusun ada jasad dan ruh. Nah, jasad ini tersusun lagi ada kepala, ada dada, ada perut dan bagian-bagiannya. Itu ya, anggota tubuh. Kemudian kita wajib harus mempelajari apa yang dibutuhkan sebagaimana dokter menyembuhkan pasiennya. Itu, Pak Bu, ya. Oh, ini perlu ditelusuri. Ini Bapak kena ini, inilah obatnya. Itu, Bu, ya. Ini obatnya supaya kita nggak muter-muter, Pak. Nah, itu kayak kita mau kemana ada Google Map-nya, tapi Google Map juga kadang-kadang bikin bingung. Itu, Bu, ya. Kadang, Pak, menurut orang obatnya itu kurang lebih sama penyakit kita, tapi kita minum obat itu nggak sembuh-sembuh juga. Betul, Bu, ya. Anda juga bisa sembuh. Nah, sekarang kita lihat diri kita, yakin atau enggak? Itu, ya. Karena ternyata kesembuhan itu bukan sekedar obat, ternyata ada faktor keyakinan. Itu, Bu, ya. Nah, itu. Dan kecocokan dengan tingkat hormonnya juga harus dilihat. Itu, Pak, ya. Tingkat emosinya juga harus dilihat. Kalau sudah nggak percaya, pernah kami ada seorang ibu-ibu yang sudah cocok semua obatnya, tapi nggak bisa sembuh. Akhirnya ini yang bermasalah, ini jiwa ibu ini nggak yakin. Ini ya pura-pura saya bentar. Ibu ini mau sembuh atau tidak nih? Tidak usah minum obat, Bu. Ibu tidak akan sembuh. Wah, ini saya bentak-bentak dikit, Pak. Hanya dia yakin. Minta tolong sama suaminya, Bu. Dia tingkat. Harus yakin. Kalau nggak usah lah, Bu. Tidak ada manfaatnya itu. Karena yang menyembuhkan Allah dengan keyakinan ibu. Alhamdulillah, beberapa hari sepekan datang ke tempat kami depan Trona itu udah enak, fresh badannya. Kenapa, Pak? Ini gara-gara Pak Ustadz gitu. Ya bukan, Allah lah yang berikan itu. Itu, Pak, Bu, ya. Jadi ada pernah saya ketemu Abu ini bukan Muslim, Pak, orang Kristen, Pak. Sampai keluarkan dari Batang menemui saya. Saya ketemu dengan dokter saya, Pak Haji Umar. Saya bukan dokter, Bu, tapi saya yakin sini dokter saya Bapak. Itu ya. Padahal banyak dokter spesialis yang ketemu dia, tapi kurang yakin sama dia, Pak.
Kan namanya manusia kan macam-macam pelangainya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata orang kalau mau sehat itu tidak dari dirinya. Itu Bapak ya. Yakin atau enggak? Itu Bapak ya. Kalau sudah ragu-ragu enggak usah Pak. Enggak ada manfaatnya itu Bapak ya. Enggak usah. Itu Bapak ya. Berarti di sini adalah keyakinan kita apalagi dengan Allah yang Maha menolong. Itu Bapak ya. Maka sebenarnya manusia itu galau karena ada masalah dengan Allah sebenarnya kurang kuat. Gitu Bapak ya. Kalau kita kuat sama Allah online-nya, insya Allah segala apapun kembalikan. Itu ya, sudahlah memang sudah seperti inilah kita diciptakan punya keterbatasan. Itu ya. Kemudian ruh ini Allah jelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi masalah ruh itu urusan Allah. Mereka bertanya tentang ruh, Muhammad. Ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Gitu ya. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Itu ya. Nah, silakan Pak Haji, fadhol. Masya Allah. Sehat, Waalaikumsalam. Ini luar biasa Pak Haji kita ini. Selalu bersama dengan pasangannya. Itu. Kita ketahui bahwa ruh ini tersebar di dalam tubuh manusia dan ketika mati terpisah, maka itu bisa menjadi namanya kita sebagai hamba namanya mayat ya. Kemudian ada nanti juga kita belajar tentang itu sebenarnya ketika manusia terpisah secara ruhnya maka dia menjadi jenazah, kemudian dikembalikan ruhnya ketika sudah dia alam kuburnya dikuburkan, dia kan diangkat dulu ruhnya ke langit. Kalau dia baik kan dijemput sama malaikat itu dalam kitab Rahasia Kematian Imam Qurtubi. Kemudian nanti dimasukkan wallahu dengan urusan Allah. Kemudian ada namanya azab kubur, nikmat kubur. Dan yang merasakan itu kan ada ruhnya Pak. Kalau bangkai doang tak merasakan Pak. Contoh Bapak Ibu, kalau mati sebelah dicubit kan nggak kerasa Pak. Tapi kalau masih ada ruhnya dicubit kan terasa. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu ya. Tapi itu masalah ini urusan berikutnya Bapak ya, urusan Allah masalah ini ya. Kita tidak boleh mengotak-ngatik masalah ruh itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti manusia ini akan dihisab. Jadi ternyata ada kaitan ruh itu sebenarnya suci Pak. Semuanya ruh itu suci. Cuma dia berada di mana? Di tempat kotor, akhirnya jadi jorok dia. Di tempat baik, jadi baik dia Pak. Maka disambut oleh malaikat, kalau baik senang malaikat. Kalau enggak baik, ya malaikat jadi tersiksa juga Pak, karena dia busuk itu, nauzubillah misalnya. Dia bagian neraka. Adapun dalam bagian manusia itu meliputi dada, yaitu di dalamnya ada hati, qalbum, ada inti hati. Jadi Bapak Ibu saya gambaran aja sedikit. Ini sebelum kita buka tanya jawab Bapak Ibu, bahwa manusia itu kan tersusun di tubuh kita ini. Ini inti Pak ya, kepala. Kepala itu ada otak. Dan otak itu ada sebenarnya itu cairan juga Pak yang menangkap berita itu Pak. Kemudian ada inti otak namanya lubun atau albab, dalam bahasa Al-Quran itu jamak taksir, ya ulil albab. Itu Pak, wahai orang yang berpikir. Ini di otak Pak. Kemudian turun ke dada. Dada ini sebelah kiri itu ada kadang jantung itu Pak ya. Tapi di sini kalau bahasa agamanya itu kolbun. Kolbun itu kumpulan hati secara besar. Itu Pak ya. Yang bahasa Arabnya qalbun itu bergoyang-goyang. Gini Pak. Maka kalau doa kita, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah pada agamamu. Karena kadang manusia itu nyeleneh Pak. Kadang baik, kadang enggak gitu ya. Gini dia. Tergantung dia berada di mana. Bahkan ilmu pengobatan, hati itu kadang dia suka minum madu yang rasa manis, ada juga madu rasa pahit. Gitu Pak. Dia harus imbang dia. Artinya hati itu kadang senang, kadang sedih. Itulah ya. Tidak bisa senang terus Pak. Nah, ada waktunya dia sedih Pak. Tidak bisa dipungkiri masalah ini. Itu Pak ya. Itu variannya hati Pak, luar biasa. Nah, yang membolak-balik itu Allah. Tetapi sebaik-baik semua itu, karena pembersih hati itu adalah likulli syai'in thaqalah. Thaqalah di sini adalah ada sesuatu pembersih. Wasaqalatul qulub zikrullah. Pembersih hati itu adalah zikir. Zikir Pak. Banyak istighfar, banyak selawat. Itu ya. La ilaha illallah. Itu. Jadi kalau ibu lagi mungkin
suaminya lagi tidak dapat duit banyak, banyak istighfar, selawat, astagfirullah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Bu ya, alhamdulillah. Berarti kebutuhan saya segini aja hari ini, alhamdulillah. Tapi kalau berutu-rutu iPhone 15 Pro Max diminta, suami kacau balau. Itu dah Bu ya. Karena hari ini suka bergaya-gaya, bahkan iPhone itu dipalsukan Pak. Banyak juga merek palsu. Pernah bang, ini keren sekali beli iPhone. Saya bilang itu iPhone itu ada kawin-kawinnya juga itu, miripnya. Tapi Android sebenarnya isi dalamnya itu. Saya nonton Pak itu, oh iya miripnya. Karena sekarang manusia itu bergayanya minta ampun. Sotoy lah. Itu Pak ya. Nah, ini orang penuh kepalsuan. Ya, itu orang kepalsuan itu tidak pernah tenang hidupnya. Itu Pak ya. Kita berpenampilan sesuai dengan isi dompet lah kurang lebih Pak ya. Janganlah kita berpenampilan yang tidak sesuai dengan isi dompet, gayanya minta ampun Pak Bu ya. Benar ya, tapi Masya Allah orang seperti ini galau terus Pak. Ini harus pelajari dirinya dia. Itu Pak Bu ya. Astagfirullah. Itulah hati Pak ya. Jadi hati itu begini dia Pak. Tergantung dia berada di mana, di lingkungan mana dia. Kenapa pembahasan itu besar sekali. Kemudian ada juga kitabnya satu lebih gede lagi Pak. Jadi Masya Allah itu hati itu luar biasa Pak, gini-gini dia. Maka kalau dia di lingkungan yang baik, lingkungan yang taat, maka jadi adem dia. Tapi kalau lingkungan sosialita yang pengaruhnya dunianya lebih tinggi, akhirnya mendesak sana sini, wah itu tidak ada ketenangan Pak. Itu Pak. Dan tidak sesuai kemampuan. Apalagi hari ini Bapak Ibu ceklah Pak. Ya Allah, perekonomian itu Bapak terasa itu Pak. Itu lebih ya. Beli beras 300-an. Itu lebih ya. Beli ini, Masya Allah, luar biasa semuanya Pak. Kalau kita nggak ngukur dengan keimanan, rasa cukup, dengan membandingkan selalu yang dulu-dulu, nggak akan bahagia Pak. Itu lebih ya. Akan merasa selalu kurang, nggak cukup. Akhirnya pening kepala dewek, susah tidur Pak. Betul lebih ya. Itu. Makanya kita perlu diri kita, memperbaiki karakter kita dengan melihat hati. Dulu ya, Masya Allah, saya senang sekali membahas masalah ini karena membahas diri sendiri Pak. Itu Pak ya, bukan membahas Bapak ya, membahas kita semuanya ini ya. Karena itu hati itu penuh keajaiban itu Pak ya. Masya Allah. Itu ya. Maka kalau untuk menenangkan hati itu carilah sesuatu yang menenangkan. Maka terus terang Bu ya, saya nggak suka nonton film horor. Itu nyusahin diri itu. Gitu Pak ya. Film neraka. Ya sebenarnya ada juga itu film neraka Pak, ada aja manusia itu Pak. Dulu hantu-hantu, nggak bisa tidur dari ujung-ujungnya Pak. Itu udah punya nyusahin hidup namanya itu Pak. Saya suka itu yang alami gitu kayak Ipin Upin Pak. Saya senang itu Pak. Kayak hidup di kampung gitu Pak ya. Gitulah masalahnya dia. Main layang-layangan Pak. Itu lah ya. Jadi kayak gitulah hidup. Jangan penuh masalah. Kalau nonton film Indosiar sama SCTV, ya Allah, penuh dengan masalah rumah tangga, gosip-gosipan. Betul lah Bu ya, puyeng nengoknya Pak. Itu, yang suka nonton nenek-nenek lagi yang suka nonton kayak gitu Pak. Astagfirullah, musibah ini Pak. Saya itu ada nenek saya yang suka nonton kayak gituan. Aduh nenek saya cemana ini Pak. Tapi susah dinasihati nenek itu Pak. Itu lagi kembali ke awal dia. Maaf ya. Astagfirullahaladzim itu ya Pak ya, bukan menjelekkan keluarga enggak Pak, tapi itulah realitas yang ada. Itu Pak ya. Ayo Pak ya. Ada usah nonton Pak itu film-film kayak gituan Pak. Membuat masalah terus hidupnya. Yang digosipin artis terus kayak gini-gini. Gimana lanjutan ceritanya? Itu Pak. Bukan bikin tergantung sampai sholat pun ke bawah-bawah. Pas iklan baru sholat. Allahu Akbar. Di antara iklan itu Pak. Wah, sudah sampai di mana tadi? Astagfirullah. Itu musibah Pak itu. Itu ya. Maka ada usah nonton kayak gitu, bikin galau. Itu ya, enggak ada manfaatnya. Oh ya, enggak taat yang ditonton. Dua ya. Dengan saya itu maaf ya kalau mau nonton film karena saya bergabung nonton Ipin-Upin deh. Itu ya kan bisa diputar Pak di YouTube sekali. Kalau sudah cukup udah. Itu ya tentang lebaran, tentang gimana Pak. Tentang pergi ke kebun durian kan dari lagi musim durian kan Pak. Itu bukan yang tuan-tunya Pak ya. Kan ada juga sih yang menyeram-nyeramkan dikit Pak ya.
Allah. Ya maaf ya, kalau saya itu kalau suka anak-anak Pak, terus terang Pak Bu ya. Saya suka yang anak-anak yang tidak membawa horor-horor mungkin seram-seram, tidak terlalu Pak. Karena itu membuat hati itu kacau juga ternyata. Itu Pak Bu ya. Allah bisa. Itu Bu ya. Allah Akbar. Jadi Ustaz, nonton apa? Saya kadang-kadang juga nonton Pak ya. Kadang-kadang saya nonton kungfu Pak. Saya yang suka kungfu itu suka. Tapi kalau sudah tidak usah, sudahlah. Itu Bu ya. Kalau kembali kepada film anak-anak itu Bu ya. Nah itu Ustaz, kalau kamu masalah, ya namanya masalah pasti ada masalah Pak. Bagaimana cari solusinya aja, itu kuncinya. Itu Bu ya. Kita kembali melihat hati Pak. Setelah itu hati ini karena penuh didikan dengan baik turun ke bawah. Nah ini bawah, ini perut, button. Inilah nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Pak. Button itu kan mirip batok nun. Huruf tok itu kan kayak gini Pak. Gimana tok itu penuh dengan isi makanan. Ya perut, syahwat, keinginan. Ini kalau tidak terkontrol itu akan mempengaruhi hati, buntu otak. Itu Pak. Tadi ke nafsu. Nafsu tidak terkendali. Maka itu perlunya puasa. Puasa itu mengendalikan diri kita Pak. Maka kalau kita membiasakan puasa Senin Kamis, itu kayak terasa puasa terus itu. Itu adalah pengalaman itu Pak. Kalau Bapak sering puasa Senin Kamis, hari ini puasa udah, ternyata masih makan. Karena kan ada seperti itu kalau kita biasa puasa Senin Kamis. Tapi itu memang perlu dirutinkan Bapak Ibu. Karena ini nafsu kita ini Masya Allah banyak tidak terkendali. Itu Bapak ya, perlu pengendalian diri dengan perut, kosongkan perut. Maka dokter pun kalau mau diperiksa orang penyakitnya harus puasa kurang lebih 8 jam. Betul, boleh minum air katanya. Betul Bu ya. Kalau mau di check up itu Pak ya, mau di check up itu kan harus puasa dulu. Itulah gambarannya manusia. Mau dibersihkan dulu, dicek dulu. Karena kalau dia masih dengan makanan yang kuat, nggak bisa terdeteksi Pak. Betul Bu ya. Masya Allah, luar biasa ini ya pelajaran tazkiyah ini. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu lagi nanti lanjutannya ini karena ini nafsu ini luar biasa dalam-dalamnya Bapak Ibu ya. Ini kita akan bahas ini insya Allah sampai ada gambar-gambarnya Pak ini. Manusia ini ada dalam kitab ini ada gambar-gambarnya Pak. Oh ini skalanya, oh ini manusia tubuhnya seperti ini, oh lingkungannya seperti ini. Itu Bu ya, Masya Allah. Kamu bagus juga dipelajari Pak ya untuk mengenali diri kita sendiri itu Pak supaya manusia betul tahu diri lah bahasanya kita. Mungkin seperti itu Pak, kami kembalikan kepada Bapak untuk mungkin ada tanya jawab. Pada. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Baiklah, kita buka sesi tanya jawabnya pada malam hari ini. Ayo, ini mengenai hati, mengenai diri kita. Pak Ustaz, kita kan ngomongin qalibal qulub nih ya. Bolak-balik hari ini benar, jangankan hari ya, mungkin menit ini benar. Berapa detik? Iya. Berikutnya udah jelek lagi.